Kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi. Tadi Bung Ngabalin mengatakan menyebut bahwa institusi KPK ini harus diperkuat begitu ya. Nah, apakah dengan adanya tes wawasan kebangsaan yang di antara 75 pegawai ini ada di antaranya 7 orang penyidik yang menangani kasus besar, apakah ini akhirnya akan memperkuat atau justru sebaliknya memperlemah KPK? Kita lihat, ini saya hadirkan beberapa nama di antara 75 pegawai yang dalam surat SK-nya itu bahasanya dialihkan tugasnya ya ke atasannya. Ada Novel Baswedan, ini penyidik KPK yang menangani beberapa kasus korupsi yang cukup besar. Di antaranya simulator SIM Polri, ada kasus mafia hukum, yang terbaru ada bansos COVID yang menyeret mantan Mensos Juliari Batubara, dan juga kasus ekspor benih lobster yang ditangani cukup besar kasusnya. Kemudian ada Ambarita Damanik, ini juga menangani kasus yang terbaru, izin ekspor benih lobster juga. Dan kemudian ada Budi Agung Nugroho, penyidik KPK yang menangani kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta serta dugaan korupsi APBN di Kementerian SDM. Dan ada Andre Dedi Nainggolan yang menangani kasus Mensos juga, kasus Bansos COVID-19. Kemudian ada Budi Sukmo, penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi Heli Agusta Weslan. Ada nama Rizka Anung yang menangani kasus, ada mafia hukum, ada kasus wali kota Tanjung Balai di Sumatera Utara. Kemudian ada Alif Julian Miftah yang juga menangani kasus gratifikasi dan rekening gendut calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Kemudian ada nama Heri Muryanto, ini Deputi Koordinasi Supervisi KPK yang pernah memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait pelanggaran kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Nah, ini boleh saya minta pendapatnya Bung Ferry. Tadi kalau Bung Ngabalin bilang ini perubahan ini harusnya memperkuat institusi KPK. Apakah dengan adanya nama-nama yang dinonaktifkan ini menurut Anda memperkuat atau justru sebaliknya? Iya, kalau dilihat ya apa yang teman-teman 75 ini tangani, memang agak unik kalau mereka kemudian tidak lulus karena mereka sedang menangani kasus-kasus besar. Dan kalau kita lihat bagaimana mereka tidak lulus, ini lebih menarik lagi. Satu, bukan soal TWK-nya yang berisi pertanyaan-pertanyaan janggal. Keberadaan TWK itu menurut peraturan perundang-undang patut dipertanyakan karena dari 5 tahapan, ya, 5 tahapan alih status pegawai KPK menjadi ASN, menurut PP 41 tahun 2020 pasal 4 tidak satu pun disebutkan ada TWK. Apa tahapannya? Ya, tahap alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui tahapan sebagai berikut. 1, saya bacakan. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ASN. 2, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK. 3, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK. 4, melakukan pelaksanaan pengalihan status, tidak ada tes. 5, melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari langit ketujuh mana datang TWK? Tadi kan sudah dijawabkan oleh Pak Gufron, dijelaskan tadi. Tidak ada masalah di PP. Diatur dalam peraturan internalnya KPK. Saya jawab lagi. Harus diingat, Pak Gufron tadi menyebut bahwa syarat, padahal yang benar adalah tata cara pengalihan status. Tidak ada syarat, karena syarat sudah mereka penuhi ketika ujian menjadi pegawai KPK. Jadi kalau dilihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perkom, aneh kalau tiba-tiba Perkom mengatur hal yang tidak diatur. Oke, ini kalau kita bahas kan agak mundur ya Bung Ferry ya. Jadi yang ingin saya sampaikan saya mau menjelaskan apa? Begini, di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada. Lalu TWK ini dilakukan untuk menarget siapa? Kan itu pertanyaan Nianggi tadi. Saya melihat, bukan pertanyaan saya tadi, menyampaikan pernyataannya Pak Novel tadi. Betul. Kan sentilan lah kalau begitu ya. Bahwa 75 ini harus melalui tes TWK yang isinya sangat dipertanyakan. Sehingga ada dugaan bukan orang ini yang sedang dikejar, tetapi apa yang sedang mereka tangani yang dikejar. Jadi menurut Anda itu memang sengaja untuk siapapun di KPK yang menangani kasus-kasus besar sebagaimana ditampilkan tadi akan punya kamuflase ya, untuk ada kamuflase untuk menyatakan mereka tidak lulus, yaitu TWK itu sendiri.
yang isinya bermasalah. Masa nilai kebangsaan orang ditanyakan dia menggunakan kunut atau tidak kunut? Ya, Bang Ngabalin pasti lulus. Mau pakai kunut tidak kunut dia bisa, lulusan Al-Azhar. Bung Ferry nggak Tapi lulus orang nantinya. Padang yang rata-rata Muhammadiyah bingung dia dengan kunut itu. Apakah ini menunjukkan orang Padang tidak punya wawasan kebangsaan? Jadi saya melihat ada pertanyaan yang jauh lebih ganjil. Misalnya rela tidak melepas jilbab. Tadi kan sudah dijawab, ini Pak Gufron dan Ya, narasumber kita kan nggak bisa menjawab saya itu mau keras oleh BKN. mengatakan, kalaulah Presiden melihat isi TWK seperti itu dengan cermat, harus lebih tegas lagi. Bang Ngabalin harus bisikin ke Presiden, Pak, isinya masalah. Kalau isinya masalah, hasilnya bermasalah. Bapak harus tegas menyatakan TWK tidak sah karena isinya bermasalah. Yang harus dibina adalah yang membuat TWK, begitu, agar Waduh. lebih Pancasilais, gitu ya. Silakan Jadi ditanggapi. ada kemudian faktor sebagai pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan yang harus lebih ditonjolkan oleh Tapi Pak kan Presiden. Pak Presiden sudah cukup jelas tuh, tidak boleh jadi dasar untuk memberhentikan Tapi katanya. tidak boleh menjadi dasar untuk memberhentikan. TWK-nya sah nggak? Kan isinya bermasalah. Sah dong, Isinya, katanya. masa Presiden Pakai- menyetujui isinya harus lepas jilbab, punya hasrat atau tidak? Kalau sudah kawin kenapa Mohon tidak maaf, punya Bang- anak? Bang Dan Ferry, ini pernyataan Pak Gufron, pernyataan yang dinyatakan oleh pegawai KPK yang mengikuti tes. Oke, kita kasih Pak kesempatan Gufron karena Gufron tidak nanti bisa kemudian tidak mengikuti tes kan, nah, jadi tidak tahu juga ya. Oke, ditanggapi sedikit Apa Pak isinya? Gufron. Bicara tentang TWK, bahwa TWK tidak ada sebagai sebuah prosedur, iya. Tapi sebelum masuk ke pasal 4 yang dibacakan oleh Mas Ferry, lihat kembali di pasal 3 PP 41 2020. Jadi salah satu adalah pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN sebagaimana disebut di pasal 2 itu dilakukan dengan syarat, yaitu apa? Berstatus sebagai pegawai tetap atau tidak tetap. B. Setia dan taat kepada Pancasila. Untuk ini Harus kemudian ada kami pengukurnya adakan atas tes. wawasan kebangsaan. Jadi ada Oke. dua hal. Saya bantah. Nggak, Saya ada dua hal bantah. dulu ya. Pak- Maksud saya Pak ada Gufron. ketentuan Sebentar. material, Bung ada Ferry. ketentuan prosedural. Oke. Prosedural itu yang Anda jelaskan di pasal 4. Pak Enggak, Gufron. sebenarnya saya ingin mengatakan begini. Saya di mau titik mengatakan begini, di Pak titik Gufron. TWK itu selesai sah. Oke. Jika tindak Tidak. lanjut dari TWK bagaimana? Presiden sudah mengarahkan bahwa ini tidak menjadi dasar untuk pemberhentian. Kami akan perjuangkan untuk menjadi bagian dari pegawai KPK. Oke. Itu saja. mudah dibantah. Hah? Jadi presiden, jadi anggota DPR, semua harus setia kepada Pancasila. Kapan mereka dites TWK? Itu untuk Kalau mudah itu dibantah dasar katanya gitu. menyatakan Oke, setia silakan. Pancasila harus tes Sebentar, TWK. sebentar. Oke, Bung Yinimat boleh nih. Ya, Ini makasih Bang Anggi ya. Presiden masih kurang tegas katanya. Jadi begini, saya pertama sangat berkeberatan kalau Bang Kurnia mengatakan bahwa potensi pelanggaran hukum ya ada di dalam Perkom nomor 1. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang 75 orang selalu bicara integritas. Ya. Bagi saya, integritas itu adalah ya manusia yang taat hukum dan taat aturan. Itu integritas. Ya, integritas itu ya manusia yang tidak akan pernah mau memprovokasi, begitu. Itu poin penting. Nah, yang kedua, saya mau sampaikan kebetulan saya ikut sebagai pelaku di dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan saya tahu betul apa maksud dari kami merevisi itu, gitu loh. Iya kan? Nah, kalau tadi disebutkan nggak ada tes segala macam, ada di sana. Setiap orang mau jadi ASN harus dites. Itu sudah hukum. Tidak bisa tidak. Walau siapapun, walau hantu belau pun itu harus dites. Begitu loh. Tidak perlu dia penyidik senior. Apalagi nih sekarang KPK, seperti kita bicara di sini bulan lalu, saya katakan mestinya KPK itu bersyukur. Umur 35 tahun masih bisa menjadi ASN. Bagaimana dengan guru, dokter, perawat yang sudah puluhan tahun karena masalah umur tidak bisa ikut ASN. Kan begitu. Nah, yang ketiga, Bang, saya sampaikan, ya, sudah baca nggak kita ini semua Perkom nomor 1 tahun 2021 yang 26 pasal termasuk peralihan? Sudah baca nggak? Dibaca dulu Perkomnya. Di situ jelas semua, ya kan? Nah, kalau disebutkan KPK itu membuat pertanyaan, tidak ada di sana. Mereka hanya user saja, Ya. melaksanakan hasil TWK, maka terbilah SK.
Ini kita harus pahami. Kasihan masyarakat kalau digelapkan dengan informasi yang sesat. Kan tidak boleh juga begitu. Ya kan? Undang-undang sudah jelas. Nomor 19 tahun 2019 mensyaratkan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara, harus jadi aparatur. Statusnya Syaratnya apa? jelas ya. PP 41. Ikutin itu. Ada syarat baru tahapan. Syarat dulu baru tahapan, kan begitu. Jadi kalau seperti Bang Ferry mengatakan langsung ke tahapan, nggak bisa, Bang. Ada syaratnya. Syarat menuju tahapan itu harus ada syarat. Apa syaratnya? Setia kepada bla, bla, NKRI dan bla, bla, Pancasila bla. ya. TWK Caranya bagaimana? Dites. Nah, siapa punya kewenangan? BKN, bukan KPK yang punya kewenangan. Itu sudah clear ya. Itu clear. Oke. Nah, kalau bukan presiden, ya saya perlu menyampaikan Pak Bang Abalin, ya. Ini semua ya orang-orang yang tidak paham, sok paham. Presiden mengatakan jelas tadi tidak diberhentikan, nggak ada diberhentikan di sini, ya kan? Tetap ditampung dan masuk dalam kedinasan, jelas dong. Artinya apa? Kalau sudah masuk dalam kedinasan, tentu mereka belum cukup untuk masuk menjadi SN. Masuk dulu kau dinas di sana, belajar dulu di sana. Nanti akan dilakukan lagi upaya untuk masuk ke sana. Bagaimana caranya? Kita lihat. Saya kira ini paling penting, gitu loh. Jadi jangan mendelegir bahwa KPK itu perkop nomor 1 begini, ya kan? Terus BKN itu KPK itu buat soal tidak. Jadi poinnya yang paling penting adalah setelah SK ini keluar sesuai arahan presiden itu masuk dalam kedinasan begitu ya. Untuk menjadi ASN itu menjadi apa namanya pendapat presiden. Oke. Tapi kan presiden tidak boleh intervensi dong KPK. Ya. Tidak boleh. Nanti kita lanjutkan ini. Bagaimana tanggapan Gitu presiden loh. nggak boleh intervensi. Nanti tahan Tidak dulu boleh. sebentar. Kita lanjutkan usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi.